Destiny exists. You can. Halo guys, kembali lagi nih dengan Si. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita film yang berjudul Legend of Jiang Ziya, sebuah film animasi Tiongkok yang gak cuma penuh aksi, tapi juga menyimpan makna mendalam. Tanpa lama-lama di opening, kita mulai saja videonya. Cerita ini berawal dari masa lalu, saat dunia masih diliputi kekacauan dan kegelapan. Pada waktu itu, seekor iblis legendaris yang dikenal sebagai Rubah Ekor 9 telah membuat Clean Fox yang membawa 3 alam dilanda peperangan atas perbuatannya. Melihat kekacauan yang makin menjadi, akhirnya Istana Jungsu Hall mengambil langkah tegas. Mereka mengirim murid terbaiknya, seorang jenderal muda berbakat bernama Jiang Ziya. Dengan tekad dan kekuatan spiritual luar biasa, Jiang Ziya ditugaskan untuk menangkap Rubah Ekor 9, menggunakan segel penekan roh ganas, sebuah artefak kuno yang mampu mengurung iblis tingkat tinggi. Dengan kekuatan segelnya, Jiang Ziya berhasil mengalahkan Rubah Ekor 9 dan membawa harapan bagi semua makhluk hidup. 10 tahun telah berlalu sejak perang besar itu berakhir. Di sebuah desa terpencil, sekelompok anak kecil sedang berkumpul. Mereka membisikkan legenda lama. Itu bukan batu biasa, itu adalah Jiang Ziya, sang dewa pertama yang menaiki tangga ke surga saat Ding Shuo menurunkannya ke bumi. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari sekadar dongeng. Saat Jiang Ziya sampai di Jingsu Hall, sang master memberinya satu tugas terakhir, bunuh iblis Rubah Ekor 9. Iblis yang telah ditangkap itu harus dikorbankan sebagai syarat untuk menjadikan Jiang Ziya pemimpin para dewa, namun di saat ia mengangkat pedangnya, sesuatu terjadi. Sang iblis menjerat Jiang Ziya ke dalam halusinasi yang sangat kuat, memperlihatkan sosok seorang gadis muda yang tampak lemah, terkurung dalam genggaman iblis itu. Apakah itu nyata atau hanya tipu daya? Jiang Ziya tak punya waktu untuk berpikir panjang. Dengan kekuatan penuh, ia melancarkan jurus Ultimate Execution. Tapi sesaat sebelum pukulan itu mengakhiri segalanya, sihir sang rubah menyebar dan Jiang Ziya melihat kebenaran, gadis itu benar-benar ada dan tak bersalah. Seketika, hati Jiang Ziya berontak, ia mengabaikan titah para dewa, ia membatalkan eksekusi. Ia memilih menyelamatkan satu nyawa meski harus kehilangan segalanya. Akibat dari keputusan yang diambilnya, Master memberikan hukuman kepada Ziya berupa penyegelan kekuatan ilahi dan pengusiran dari Jingsu Hallkai. Namun, ada harapan, Ziya masih bisa kembali menjadi dewa jika ia berhenti bergantung pada ilusi jahat yang menguasainya. Tanpa sadar, kekuatan Ziya terlepas dan menyebabkan anak-anak kecil terpental. Beruntung, seorang bernama Saint Gongbao datang menyelamatkan mereka. Ia juga menasihati Ziya agar terus berusaha kembali ke Jingsu Hall. Sayangnya, Ziya malah mengabaikan nasihat itu dan mengusir Gongbao, yang kemudian pergi dengan kecewa. Tak lama setelah itu, seekor hewan abadi bernama Forlike datang dan mengajak Ziya pergi ke sebuah kedai untuk makan. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat Haibisa, seorang bartender yang memberi semangkuk makanan untuk Ziya. Namun tiba-tiba, Ziya merasakan kehadiran yang sangat familiar di kedai tersebut. Benar saja, yang masuk ke dalam kedai adalah seorang gadis yang pernah dilihat Ziya 10 tahun lalu, saat gadis itu berada dalam genggaman iblis. Ziya pun segera menghampirinya. Gadis itu kemudian bertanya tentang sebuah tempat yang dipenuhi oleh bunga hitam yang bermekaran. Bartender yang mendengar pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa tempat itu hanya bisa ditemukan di Gunung Yudo, sebuah gunung yang dahulu merupakan tempat suci Kaisar Ju, yang dikenal sebagai dewa pernikahan. Ia bahkan menunjukkan peta dan mengatakan bahwa tempat itu sekarang telah dipenuhi oleh iblis rubah yang sangat berbahaya. Namun secara tiba-tiba, seseorang di kedai itu mencoba mencuri uang milik bartender. Ziya dengan sigap mengambil kembali uang tersebut, tapi tindakannya membuat gadis itu malah menuduh bartender dan merebut peta darinya. Akibatnya, terjadilah kekacauan di kedai tersebut.
Saat gadis itu hendak pergi, peta yang diambilnya terjatuh dan langsung dimakan oleh Forlike. Pada saat yang sama, identitas gadis itu pun terbongkar. Ternyata dia adalah seekor rubah bernama Jiu. Mendengar itu, orang-orang yang ada di kedai langsung bersemangat untuk menangkapnya, berharap bisa dibebaskan dari kota Baihai dengan cara menyerahkan Jiu ke Jing Suho. Tidak tinggal diam, Jiu melarikan diri sambil membawa Forlike, dan Zia langsung mengejarnya. Di waktu yang sama, Gong Bao yang melihat kejadian itu ikut mengejar mereka hingga ke perbatasan. Namun, setibanya di perbatasan, Zia gagal menangkap Jiu. Di titik ini, ia pun memutuskan untuk mengejarnya lebih jauh karena merasa ada kebenaran penting yang harus diungkapkan. Melihat hal itu, Gong Bao terpaksa memberanikan diri untuk ikut masuk ke dalam perbatasan demi membantu Zia. Namun saat Gong Bao hendak menyusul, ia tiba-tiba dipanah dari belakang, menyebabkan dirinya jatuh pingsan. Sementara itu, Zia sampai di sebuah gua misterius. Di sana, Yu mengambil Forlike dan berusaha mencari petunjuk mengenai peta yang telah hilang. Zia berhasil mengejarnya dan membuat Yu terpojok, lalu menanyai tentang gelang kaki yang ia kenakan. Ternyata, gelang kaki itu adalah gelang milik iblis ekor 9, sebuah benda yang menghubungkan pemakainya dengan iblis tersebut. Tujuan Jiu mendatangi Gunung Yudo bukan lain adalah untuk mencari tahu masa lalunya, yang ternyata terikat erat dengan gelang tersebut. Namun di tengah percakapan mereka, seekor iblis rubah tiba-tiba muncul dan menyeret Jiu. Untungnya, Zia berhasil menyelamatkannya dengan menggunakan api roarnya. I'm guessing. Setelah Zia menyelamatkan Jiu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lalunya yang berkaitan dengan Gunung Yudo. Karena itu, mereka akhirnya sepakat untuk menjadi teman dan melakukan perjalanan bersama menuju gunung tersebut demi mencari jawaban atas masa lalu mereka. That might help. My secret recipe. Disinilah, secara tak sengaja, Zia menemukan sebuah boneka dan langsung mengambilnya. Sesampainya di perbukitan, ia menggantungkan boneka itu sebagai pesan untuk menjalin koneksi dengan kehidupan di alam roh. Di sisi lain, saat Gong Bao melihat jejak darah di sepanjang jalan, ia langsung memutuskan untuk mengikutinya, berharap bisa menemukan Zia dan Jiu sebelum terlambat. Saat mereka tiba di daerah gurun pasir, Zia melihat seseorang dalam kondisi kritis dan mencoba menolongnya. Namun, ketika orang itu melihat Jiu, yang merupakan rubah, ia langsung mencoba membunuhnya. Tak ingin terjadi pertumpahan darah, Zia memisahkan mereka. Tanpa disangka, di tengah kekacauan itu, Jiu berhasil mengambil peta orang tersebut dan melarikan diri. Tak tinggal diam, Zia langsung menyuruh Forlike mengejarnya. Ketika Zia kembali menolong orang itu, pria tersebut berkata bahwa rubah itu adalah miliknya. Dan tak lama kemudian ia menyebut nama The Lounge. Sesampainya di suatu tempat yang dipenuhi burung gagak, Jiu tanpa sengaja menendang sebuah batu, memicu serangan dari sekelompok burung tersebut. Ia pun terluka, dan tetesan darahnya jatuh ke gurun pasir, yang secara tak terduga membangkitkan roh-roh mati yang tertidur di tempat itu. Beruntung, Zia datang tepat waktu untuk menolong Jiu, lalu menyuruhnya membawa Forlike pergi. Namun, Forlike malah kembali untuk membantu. Tapi karena perbedaan ukuran dan kekuatan, ia kalah dan jatuh pingsan. Melihat itu, Jiu berbalik kembali menolong Zia yang sedang dalam bahaya. Saat itu, ia menggunakan kekuatan angin berpadu atas permintaan Zia. Ternyata, mereka diserang oleh sekumpulan roh-roh mati yang terjebak di gurun sejak peperangan besar di masa lalu. Di tengah pertarungan, Zia teringat akan ayahnya dan tekadnya pun tumbuh untuk terus mencari sang ayah. Malam harinya, Jiu mengalami mimpi buruk yang mengingatkannya pada kejadian saat perang besar terjadi. Keesokan paginya, ia menceritakan masa lalunya pada Zia. Secara tiba-tiba, mereka dikagetkan oleh kemunculan roh burung walet yang langsung menggugah ingatan Jiu tentang masa lalunya. Setelah itu, Jiu memberikan sepotong roti kepada Zia dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama. Sesampainya di Blackwater, mereka dikejutkan oleh kemunculan Gong Bao yang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan petir. Ia menjelaskan bahwa Jiu adalah gadis yang dulu ia temukan dalam cengkeraman iblis rubah ekor 9, dan karena itulah ia ingin mengungkap kebenaran dari masa lalu lewat gadis itu. Namun, Gong Bao masih tidak terima dan bersikeras ingin membunuh Jiu, karena ia yakin pikiran Zia telah dirasuki oleh Jiu. Beruntung, Forlike datang menyelamatkan Zia hingga membuat Gong Bao terpental. Saat Zia mencoba mencari Forlike,
ia melihat bunga hitam dan mendengar bisikan misterius yang memanggil namanya. Ia pun mengikuti suara itu, namun tiba-tiba terjebak oleh selendang merah yang muncul dan mengikat tubuhnya. Ternyata yang menangkap Zia adalah dewa pernikahan, Kaisar Zhou, yang ingin membebaskan permaisurinya dengan menggunakan gelang di kaki Jiu. Gelang itu ternyata adalah kunci takdir yang mengikat dua roh menjadi satu. Jika salah satunya mati, maka yang lain akan ikut mati. Kaisar Zhou pun mengaktifkan rantainya untuk membuka kunci takdir dan membangkitkan permaisurinya kembali. Sementara itu, Gong Bao menyerang Zia untuk menyadarkannya, karena ia percaya Jiu telah memperdayainya. Namun, saat ia mendengar teriakan Jiu yang sangat keras, ia langsung berlari menghampiri. Sayangnya, saat Gong Bao sampai, Jiu sudah dalam keadaan tak sadarkan diri, dicekik oleh Kaisar Zhou. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba, Zia memancarkan energi besar dari dalam dirinya, membuat Kaisar Zhou dan Gong Bao terkejut melihat kekuatan sebenarnya yang tersembunyi dalam diri Zia. Zia yang marah berusaha langsung membunuh Jiu, namun iblis lebih cepat dan membawa Jiu pergi dari tempat itu. Zia pun segera mengejarnya. Sesampainya di Gunung Yudo, Zia bertemu dengan iblis rubah ekor 9 yang sedang menyekap Jiu. Melihat itu, Zia langsung menyerangnya demi menyelamatkan Jiu. Namun, karena kekuatannya telah tersegel, Zia terus tertekan oleh serangan iblis. Gong Bao yang melihat hal itu segera membantu, dan saat iblis mencoba menyerap kekuatan Zia kembali, Gong Bao berubah menjadi kucing berkepala 3 dan ikut menyerang. Ketika Zia mencoba memutuskan rantai, ia melihat kebenaran yang ditanamkan oleh sang master bahwa ia tak bisa sepenuhnya menyalahkan iblis tersebut. Tapi saat iblis berhasil memulihkan kekuatannya, mereka langsung ditangkap. Beruntung, Forlek datang dan memutuskan rantai, memberi mereka kesempatan untuk kabur. Setelah berhasil melarikan diri, mereka jatuh dan menangis, karena Forlek terluka parah akibat serangan iblis. Saat Zia dan Gong Bao menyadari bahwa Master telah menipunya, Zia memutuskan untuk menemui Master dengan kekuatannya. Namun, karena kekuatannya masih tersegel, Gong Bao membuka gerbang tangga agar Zia bisa naik dan menemui sang Master. Zia pun menaiki tangga satu persatu, meski rintangan terus menghadangnya, hingga akhirnya bertemu dengan Master. Di sana, Master menjelaskan bahwa semua tindakannya bertujuan melindungi kehidupan, dan bahwa kebaikan yang hanya ditujukan pada satu orang saja adalah dosa. Master juga mengatakan bahwa Zia harus mengawal Jiu ke Ruins of Future untuk menjalani reinkarnasi. Setelah itu, mereka bergegas pergi melalui gerbang yang diaktifkan oleh senjata Zia. Namun, sang iblis kembali muncul untuk mengejar mereka. Menyadari hal itu, Gong Bao menyuruh Zia pergi lebih dulu dan berusaha menahan sang iblis. Sayangnya, karena kekuatannya tak sebanding, Gong Bao tewas di tangan sang iblis. Di sisi lain, setelah melewati gerbang, Zia meyakinkan Jiu bahwa ia akan terlahir kembali sebagai manusia biasa, hidup bahagia bersama teman dan orang tua yang menyayanginya. Sesampainya di Sanctuary of Souls, Zia merasa sedih harus berpisah dengan Jiu, namun ia lega karena Jiu akan mendapat kehidupan yang layak melalui reinkarnasi. Thank you. Tiba-tiba, iblis muncul kembali untuk menggagalkan reinkarnasi itu. Melihat hal itu, Zia pun marah dan bertarung melawannya. Namun karena Zia sudah kehilangan kekuatannya, ia pun terluka dan nyaris terbunuh oleh sang iblis. Di saat yang sama, iblis berhasil menghancurkan gerbang reinkarnasi, membuat ribuan roh keluar dengan aura merah, simbol kegelisahan. Terungkap bahwa dulu, Master pernah berjanji pada iblis rubah ekor 9 untuk menjadikannya dewa, asalkan ia memusnahkan klannya sendiri demi menyatukan 3 alam. Namun setelah iblis menepati janjinya, Master mengingkarinya dan melemparkannya ke jurang maut, membuat sang iblis murka dan berniat menghancurkan surga sebagai balas dendam. Master yang khawatir akhirnya memberikan selembar bunga dari tubuhnya sebagai tambahan kekuatan kepada Zia. Zia pun kembali mencoba menyelamatkan Jiu, namun gagal dan jatuh saat mencoba menolongnya.
Di momen itu, Zia kembali mengingat masa lalunya saat ia pernah menjadi dewa untuk menyelamatkan para roh dari belenggu iblis dan rantai yang mengikat Jiu. Namun kekuatannya tak bertahan lama karena energi master menyerangnya. Setelah peristiwa itu, Zia mendapatkan kembali kehormatan dan gelar sebagai pemimpin para dewa. Di hadapan para dewa, ia menghancurkan tangga surga sebagai simbol akhir dari ketidakadilan masa lalu. Akibat dari itu, Master dijatuhi hukuman oleh surga, sementara burung walet turun untuk membimbing roh-roh gelisah kembali pulang. Dunia pun kembali damai dan Beihai pulih seperti sedia kala. Di akhir cerita, Yu pergi ke alam yang sangat jauh, dikenal sebagai kota kesengsaraan, penjara bagi para roh yang terusir.